Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, untuk matematika wajib kelas 11, silakan LKS-nya dibuka halaman 49. Atau dari sini pun ya nggak apa-apa. Tentang turunan fungsi aljabar. Nah, ini Bapak langsung kasih rumus umumnya saja. Jika diberikan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya, ini f aksen x adalah turunan pertama ya. Nah, yang kita bahas. Maka f aksen x-nya adalah n, langsung dikalikan dengan x, turunkan ke depan. Nah, n x pangkat n min 1. Ya. N turun ke bawah, kalikan x, kemudian n-nya dikurang 1, karena tadi yang 1 diturunkan ke bawah. Ya, seperti itu ya, mudahnya. Dengan f aksen x adalah turunan pertama. Contohnya, hitunglah atau carilah turunan pertamanya. Nah, di sini yang nomor 1, kalau diberikan fx sama dengan 3. 3 itu kan konstanta itu ya, tidak bervariabel. Maka turunan pertamanya dia pasti 0. Kalau 10.000 tetap 0 kalau tanpa variabel. Sekalipun 1 miliar, nanti kalau tanpa variabel dia pasti 0 hasilnya. Nah, yang kedua, ini lebih sulit dari yang nomor 1. Jika fx-nya sama dengan 4x. Nah, ini x-nya pangkat 1 ya. Cuma kalau pangkat 1 nggak pernah ditulis. Ada x, oh berarti x-nya ada 1. Kalau pangkat 2 baru ditulis, oh berarti dia x-nya ada 2. Maka turunan pertamanya adalah 4. Mudahnya gitu. 10x, maka turunan pertamanya 10. 15x, maka turunan pertamanya adalah 15. Nah, yang ketiga nanti sudah pakai konsep rumus ini. Nah, ya. Ketika kita dikasih fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 2. Nah, ini n-nya 5, ini n-nya 2 ya. Berarti satu-satu aja dikerjakan. Ini dikerjakan dengan konsep ini, ditambah ini dikerjakan juga dengan konsep ini. Yuk. Maka turunan pertamanya adalah 5 langsung ke depan, dikalikan dengan 3x. Berarti 5 dikali 3x, pangkat 5-nya dikurang 1. Nah, ini 5-nya dikurang 1. Ya. 5-nya dikurang 1. Kemudian ditambah sama ini 7x pangkat 2, berarti 2-nya langsung dikalikan dengan 7x ini. Nah, 2 dikali 7x, kemudian 2-nya dikurang 1. Maka nanti 5 kali 3x berarti 15x, pangkat 5 kurangi 1, 4, ditambah 2 kali 7x, 14x, pangkat 2 kurangi 1, 1. 1 itu nggak pernah ditulis. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini bentuknya adalah akar ya. Nah, ini ada sifat-sifat, ini kelas 1 dulu sudah Bapak kasih. Nah, ini lengkapnya ini. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen yang perlu kalian hafalkan. Ketika a pangkat m dikali a pangkat n, ya tinggal dijumlah. A pangkat m dibagi a pangkat n, tinggal dikurang ya. A pangkat m dipangkatkan n, tinggal dikali pangkatnya. Nah, a pangkat min n, berarti nanti biar dia jadi positif, tinggal turunkan ke bawah. Jadi seper a pangkat n. Nah, ini kebalikannya. Kalau seper a pangkat min n, biar n-nya positif, tinggal naikkan ke atas. Ya. Kemudian bentuk akar. Nah, ini bentuk akar nanti saja. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ini. Jika diberikan fx, yaitu kok akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, akar pangkat 3 dari x kuadrat. Maka ini harus dirubah dulu, dirubah ke bentuk perpangkatan ya. Nah, ini pangkatnya bukan bulat lagi, tapi dia pangkatnya adalah pecahan. Sifatnya ini, nah sifatnya yang tadi mau bahas tadi itu. Nah ini, jika akar pangkat m dari a pangkat n, maka bentuk pangkatnya a pangkat n dulu ya, dibagi, nah ini, m. Nah, untuk contohnya, jika akar dari x, ini kalau tidak ditulis berapa di sini, ini artinya 2, akar pangkat 2 dia. Akar pangkat 2 dari x, x-nya pangkat 1 di sini. Ya. Jadi nanti x pangkat 1 per, nah ini 2. Ya.
Nah, ini kalau sudah lebih dari 2 ditulis di sini biasanya 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini dibacanya akar pangkat 7 dari X pangkat 3. Maka bentuk pangkat pecahnya adalah X pangkat 3 per 7. Nah, balik lagi, dilanjutkan. Berarti kalau seperti ini, bentuknya gimana? X pangkat 2 per 3. Nah, ini sudah baru bisa kalian turunkan. Maka turunan pertamanya atau F aksen X-nya sama dengan 2 per 3, langsung turunkan semua. Dikalikan dengan X. 2 per 3 X pangkat 2 per 3 sama, dikurangi 1. Dikurangi 1. Nah, kurangi 1 ya. Nah, 2 per 3 X pangkat 2 per 3 kurangi 1. Sama dengan 2 per 3 X. Nah, ini 2 per 3 min. Nah, ini kan dikurangi 1. Karena di depan sudah pecahan ya, mau nggak mau kita harus menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah 3, tinggal tulis saja 3 per 3. Kalau di sini 4, tulis saja 4 per 4. Itu kan 4 bagi 4, 1. 3 bagi 3, 1. Ya? Maka nanti hasilnya jadi 2 per 3 X pangkat 2 kurangi 3 min 1 per 3. Kan begitu. Kemudian F aksen X-nya, nah ini pakai sifat ini. Yang tadi Bapak bahas itu ya, sudah ditulis di sini. Kalau A pangkat min N, nanti biar pangkatnya jadi positif, tinggal 1/A pangkat N. Nah, ini Bapak buka lagi. Ini. A pangkat min N, jadi 1/A pangkat N. Maka nanti yang positif kan 2. 2, yang pangkatnya negatif kan ini. Nah, kalau 2 kan pangkat 1. Maka ini diturunkan setara dengan 3. Jadi nanti 2 per 3 X pangkat yang tadinya min setengah jadi min 1/3 jadi 1/3. 2 per 3 X pangkat 1/3. Maka kalau kita kembalikan ke bentuk akarnya, nanti jadi 2 per 3 akar dari X pangkat 1. Nah, ini dipangkatkan 3 di sini ya. Akar pangkat 3 dari X pangkat 1. X pangkat 1 nggak pernah ditulis biasanya. Pokoknya ini, 2 ini yang dipakai sementara. Lanjut. Contoh 2 sekarang. Contoh 2. Contoh 2, carilah nilai dari bentuk fungsi-fungsi berikut. Nah, ini fungsi-fungsi harusnya lebih dari 1 ya, tapi Bapak tulis A saja deh. Ini biar menyingkat waktu dan kalian tidak terlalu capek. Jika diberikan fx sama dengan x pangkat 3 dikali x pangkat 5 dikurang 2, untuk f aksen 4-nya berapa? Nah, berarti sebelum kalian mencari f aksen 4, kalian harus cari f aksen x-nya dulu. Gitu ya. Maka nanti kalau bentuknya seperti ini belum bisa ya. Bentuknya hanya bisa dikerjakan ketika dia sudah dalam bentuk operasi jumlah atau kurang. Kalau perkaliannya mau nggak mau kalian kalikan dulu. Karena nanti pengerjaannya satu. Ya. Berarti ini harus dikalikan dulu Pak. Iya. Berarti belum dikerjakan. Belum. Rubah dulu soalnya. Nah, kita rubah dulu soalnya. Maka ini masih fx ya, belum diturunkan karena kita cuma sekedar mengalihkan dulu. Maka x pangkat 3 dikali x pangkat 5. Yuk, kembali lagi. A pangkat m dikali a pangkat n, berarti pangkatnya tinggal kamu jumlah. Nah, x pangkat 3, x pangkat 5, x pangkat 8. X pangkat 3 dikali min 2, berarti min 2x pangkat 3. Nah, ini baru bisa kalian kerjakan. Maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya berarti 8 langsung dikalikan dengan x. 8x pangkatnya otomatis berkurang 1, jadi pangkat 7. Min, ikuti saja min ini. 3 kali 2x, 6x. Pangkatnya dikurang 1, jadi pangkat 2. Nah, ini selesai. Nah, ini selesai. Berarti tinggal ini yang dicari. Ketika f aksen 4, f aksen x, berarti 4 ini untuk ganti x pada fungsi turunan ini ya. Maka f aksen 4-nya nanti 8 dikali x-nya diganti 4 dipangkatkan 7 dikurangi 6 dikali 4
dipangkatkan 2. Tiap-tiap X diganti 4. Nah, ini 8 dikali, nah 4 pangkat 7 sudah Bapak hitungkan ini. Ya. Kemudian 4 kuadrat 16 dikali 6 ini. Kemudian ini hasilnya 131.072 dikurangi 96. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Kemudian untuk latihan ini lumayan banyak ya. Kalian kerjakan semua. Sekarang tidak ganjil genap lagi, tapi kerjakan semua biar nanti ada kegiatan di rumah yang bermanfaat. Oke. Tentukan turunan pertama dari 10x. Wah, mudah ini. Di contoh sudah ada. Tinggal pilih contoh yang mana kan begitu. B, fx-nya sama dengan 3x pangkat 7 tambah x pangkat 6 min 11x kuadrat. Wah, ya. Sambil tiduran kamu juga bisa ini. Ya. Tinggal ini nanti dikerjakan pakai rumus umum, ditambah dikerjakan pakai rumus umum, dikurangi pakai rumus umum. Yang C baru saja dibahas tadi. Ini ya, yang C. Berarti kalau ini gimana Pak? Berarti kalau ini nanti jadinya X. Nah, ini kan dirubah dulu berarti. Jadi apa? Jadi X pangkat 3. Yo, kalau nggak muncul di sini berarti ini artinya apa? Tadi pangkat 2 kan? Nah, jadi 3/2. X pangkat 3/2, maaf. X pangkat 3/2. Kalau mau dilanjutkan berarti nanti X dikali X pangkat 3/2. Nah, ini kan pangkat 1. Nah, kalau dikalikan berarti pangkatnya tinggal dijumlah. 1 ditambah 3/2. Kalau nggak bisa kalian SD lagi saja. Gitu ya. 1 ditambah 3/2. Nanti jadi X pangkat berapa per berapa. Kemudian baru diturunkan. Kemudian latihan yang kedua ini, tentukan nilai dari fungsi berikut. Nah, ini sama kayak yang contoh ini tadi. Berarti nanti ketika fx-nya 1/x pangkat 3, maka f aksen x-nya dicari, maka f aksen 2-nya lanjutan dari sini ya. Nah, lanjutan dari sini ketemu. Kemudian fx sama dengan 1/akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, ini diselesaikan dulu. Kemudian nanti naik ke atas, ya. Kalau positif jadi negatif nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, nanti berarti negatif. Kalau nanti pangkatnya masih negatif, turunkan lagi ke bawah. Gitu ya. Nanti turunan pertamanya dicari dalam bentuk x, kemudian nanti x-nya diganti dengan -1. Begitu ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan video ini bisa membantu proses pembelajaran kalian di rumah. Nah, kalau ada yang belum paham, silakan nanti japri pribadi dengan Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.